Halo Sobat Perpustakaan semuanya, apa kabarnya nih? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat ya. Bersama Ibu Yohana, kita akan membahas tentang dunia perpustakaan. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang perpustakaan, for your information nih, kalau di sekolah kita memiliki 2 perpustakaan loh, yaitu yang pertama perpustakaan KBTK SD yang lokasinya berada di gedung SD. Dan yang kedua adalah perpustakaan tempat ibu berada, yaitu perpustakaan SMP, SMA, dan SMK. Lokasinya berada di gedung SMA, persisnya di belakang kantin dan di bawah auditorium. Bagi siswa yang berkunjung ke perpustakaan, wajib mengisi kunjungan di perpustakaan dengan menginput nama di meja komputer. Ketika kalian memasuki ruangan perpustakaan, jangan lupa dengan budaya sekolah kita, yaitu senyum, menyapa, dengan memberi salam, mengucapkan terima kasih, santun selama di perpustakaan, dan sabar. Oke? Siswa juga tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman ke dalam perpustakaan. Juga tidak membawa tas ke dalam perpustakaan ya. Tempat penitipan tas berada di depan perpustakaan kita. Untuk tata tertib berikutnya adalah siswa wajib menggunakan seragam sekolah ketika memasuki perpustakaan, bukan baju olahraga ya. Siswa juga wajib menjaga ketenangan, keamanan, dan kenyamanan selama berkunjung di perpustakaan. Tidak boleh mengobrol dan mengganggu kenyamanan pengunjung lainnya ya. Perpustakaan juga disediakan fasilitas fotokopi. Dan perlu diingat, untuk fotokopi bisa diambil hanya jam istirahat dan jam pulang sekolah. Di perpustakaan juga diadakan layanan internet untuk media pembelajaran. Wi-Fi-nya kenceng loh, tapi bukan untuk main game. Untuk jam buka pelayanan di perpustakaan itu adalah setiap hari kecuali hari Minggu. Untuk hari Senin sampai Jumat itu dimulai dari pukul 6.30 sampai 14.30. Dan pada hari Sabtu dimulai dari 6.30 sampai jam 12 siang. Mari kita bahas tentang koleksi yang ada di perpustakaan kita. Koleksi yang ada di perpustakaan kita itu terdiri dari 2 jenis, yaitu offline dan online, atau cetak dan digital. Untuk koleksi cetak, koleksinya itu berada di perpustakaan kita. Sedangkan koleksi digital berada di smartphone kalian menggunakan Smart Library. Mari kita bahas pertama untuk yang offline dulu. Tapi sebelum itu, tahukah kalian bahwa perpustakaan kita ini sudah dikelola pada tahun 1968 dengan total koleksi pada saat itu hanya sekitar 400 eksemplar. Hingga sekarang pada tahun 2022, koleksi fisik di perpustakaan kita itu mencapai 23.000 eksemplar. Wow, jadi gak heran ya kalau nanti kalian menemukan buku-buku yang sudah tua dan terbilang langka yang ada di sini. Mari kita bahas untuk peminjaman offline di perpustakaan. Untuk anggota perpustakaan diperbolehkan meminjam buku sebanyak 3 eksemplar, yaitu 1 buku fiksi dan 2 buku non-fiksi, yaitu buku-buku pedoman, buku penunjang, dan buku-buku lainnya. Untuk durasi peminjamannya yaitu selama 1 minggu. Dan apabila kalian belum selesai untuk membaca bukunya, kalian diperbolehkan untuk memperpanjang bukunya sebanyak 2 kali dengan durasi yang sama, yaitu 1 minggu setiap kali perpanjangan. Dan apabila kalian terlambat mengembalikan bukunya, maka akan dikenakan sanksi sebesar Rp500 per hari per buku. Jadi jika kalian meminjam bukunya sebanyak 3 eksemplar, maka denda yang akan kalian bayarkan adalah sebesar Rp1.500 per hari. Untuk buku yang boleh kalian pinjam adalah buku fiksi dan non-fiksi, yaitu novel, buku penunjang, buku pedoman, buku pengembangan diri, dan lain-lain sebagainya. Dan untuk buku yang tidak boleh kalian pinjam adalah buku referensi, seperti buku yearbook, ensiklopedi, kamus, karya ilmiah, dan lain-lain. Karena buku referensi hanya ditujukan sebagai rujukan dan hanya boleh dibaca di perpustakaan saja. Nah, bagaimanakah cara meminjam buku di perpustakaan offline kita? Caranya gampang kok.
Kamu tinggal pilih buku yang kamu mau, kemudian bawa buku tersebut ke meja peminjaman di depan sambil menyerahkan kartu pelajar kamu yang juga sebagai kartu perpustakaan. Simpel bukan? Bagi kalian yang meminjam buku di perpustakaan offline kita, kalian wajib merawat dan menjaga buku yang kalian pinjam sampai dikembalikan ke perpustakaan. Tidak boleh mencoret, merobek, dan mengambil pembatas buku. Apabila buku yang kalian pinjam hilang atau rusak, kalian wajib mengganti dengan buku yang sama atau dengan subjek yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perpustakaan. Mari kita bahas untuk perpustakaan online kita atau e-library. Untuk peminjaman di e-library, kalian diperbolehkan hanya meminjam 1 e-book saja, tapi dengan durasi yang lebih lama, yaitu 2 minggu. Jadi beda peraturan ya di online dan offline. Di e-library, kalian bisa meminjam seluruh koleksi dengan berbagai jenis genre dan bisa dipinjam unlimited. Tapi, ada tapinya. Yang harus diperhatikan adalah akan ada saatnya buku itu out of stock, apalagi ketika kalian sedang literasi. Karena ada 3 unit yang meminjam, yaitu SMP, SMA, dan SMK. Bahkan guru. Jadi, kalau kalian butuh bukunya 1 bulan untuk literasi, maka sebelum hari terakhir peminjaman, kalian harus balikin dulu bukunya, kemudian pinjam manual. Kalau kalian tidak lakukan hal tersebut, maka bukunya akan kembali otomatis ke dashboard dan orang lain akan pinjam buku yang kalian mau. Waktu kalian pinjam bukunya out of stock, bukunya akan masuk ke wishlist kalian. Dan ketika bukunya sudah available, maka kalian akan dapat notif dan akhirnya bisa dipinjam kembali. Dan untuk peminjaman online ini tidak ada dendanya ya, karena ketika kalian tidak balikin bukunya otomatis akan kembali ke sistem. Sampai saat ini koleksi e-book kita di e-library SMP, SMA, SMK sekitar 2.687 eksemplar dengan berbagai jenis genre yang bisa kamu nikmati. Pasti kalian penasaran kan bagaimana sih penggunaan di e-library kita? Penasaran lah ya, masa enggak? Nah, mari kita lihat video tutorial penggunaan e-library kita. Let's check it out! Pertama, buka Play Store atau App Store di smartphone kalian. Kemudian ketik Smart Library dan install. Masukkan email akun sekolah dan password. Ketika muncul notif ini, maka klik Deautorize. Fungsinya untuk clear cache. Ini adalah tampilan depan dashboard Smart Library. Ketika kalian klik All Categories, maka akan muncul seluruh kategori di Smart Library. Mari kita lihat koleksi di Science Fiction and Fantasy. Kita ambil salah satu contoh buku yaitu Ceros dan Batozar karya Tere Lie ini. Kita bisa melihat deskripsi bukunya, sumari atau sinopsis dan review dari pembaca juga. Di sini juga kita diberikan 10 halaman untuk review singkat isi bukunya. Untuk meminjam bukunya, tinggal klik borrow dan bukunya akan otomatis langsung downloading. Kemudian tinggal baca aja dan swipe guys. Atau bisa langsung skip ke halaman yang kalian mau. Kalian juga bisa mengatur kontras cahayanya guys. Jadi nyaman ketika membaca. Buku yang sudah di-download ada di menu device ya guys. Bukunya bisa dibaca offline. Untuk bisa membaca buku lainnya, balikin dulu bukunya dengan select buku. Klik icon tong sampah dan return bukunya. Di menu akun terdapat menu profil, kalian dapat mengganti password. Currently borrowed adalah buku yang sedang dipinjam. Borrowing history adalah riwayat peminjaman. Kalian juga bisa memberikan review untuk buku yang sudah kalian baca guys. Dan whitelist adalah daftar tunggu buku kalian yang sedang out of stocks. Oke guys,
Jadi seperti itulah tutorial penggunaan Smart Library ya. Nah, jadi kalian udah lihat ya bagaimana penggunaan e-library kita itu seperti apa. Mudah-mudahan petunjuk penggunaan tadi bisa kalian pahami dan nantinya akan kalian pergunakan untuk meminjam buku menggunakan akun sekolah kalian. Dan nantinya Ibu akan share di Instagram perpustakaan kita yaitu Teresia Library siapa aja sih siswa-siswi yang rajin membaca buku di e-library kita. Dan jangan lupa follow ya IG dan perpustakaan kita yaitu Teresia Library untuk melihat update-update dan tips-tips menarik lainnya. Dan apabila kalian masih ada pertanyaan seputar perpustakaan offline dan online, kalian bisa DM di IG kita atau email ke perpustakaan kita. Ditunggu!